Karena kita menganggap baptisan yang sahih, kata orang muslim, sah bahasa kita, harus lewat tangan saya dong, kata pendetanya atau ibu pendetanya. Harus pakai aturan gereja saya dong. Supaya ini clear, jelas. Kita harus kembali ke Alkitab. Bukan ke aturan gereja. Bukan ke maunya pendeta atau ibu pendeta. Bukan. Tapi harus kembali kepada Tuhan sebagai pemimpin tertinggi dari gereja. Pertama, jika orang yang telah dibaptis di gereja asalnya, dia sudah dibaptis nih di gereja asalnya nih. Entah perciklah, entah selamlah, entah baptis bayilah, atau apalah terserah. Tetapi orang itu misalkan belum bertobat lahir baru. Maka seharusnya yang gereja lakukan apa? Menginjili orang itu. Bukan tukar tambah cara baptisan. Bukan. Letak kitabnya mana? Yohanes pasal 3 ayat 4 sampai 5. Nikodemus saya kasih contoh. Sebagai pemimpin agama, selepel dengan paus, ketua sinode, bishop, Epaurus. Waktu bertemu dengan Yesus, Yesus tidak menanyakan engkau sudah dibaptis atau belum. Bukan. Ini Nikodemus ini tokoh agama, pemimpin agama, teolog. Tapi Yesus bertanyakan kepada dia, apakah engkau sudah dilahirkan secara roh? Apakah engkau sudah dilahirkan kembali? Itu yang disebutkan. Yesus tidak sibuk memperkenalkan cara baptisan percik atau selam. Enggak. Maka harusnya yang dilakukan oleh gereja, injili orang itu supaya sungguh-sungguh bertobat, atau dalam bahasa lain tadi, ajak bawa orang itu supaya mengalami baptisan Roh Kudus. Bertobat tidak secara pribadi. Itu. Maka Bapak Ibu di gereja saya, kami tidak pernah melakukan baptisan daur ulang. Jadi kalau orang itu misalkan sudah pernah dibaptis, entah percik atau selam, kami tidak sibuk menukar, mengganti baptisan yang dulu yang pernah dia sudah ikuti. Kami nggak mau buang-buang waktu di situ. Tapi kami lebih banyak menuntun orang itu, membimbing orang itu untuk sungguh-sungguh bertobat dari alias panggilan. Artinya apa? Kami nggak mau buang-buang waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengganti baptisan orang itu. Nggak penting. Karena jauh lebih penting. Hanya diselamatkan oleh Tuhan. Maka gereja kami tidak melakukan baptisan ulang. Karena bagi kami itu tidak ada Alkitab. Dan silakan Bapak Ibu cek di Alkitab. Nggak ada kok. Ada baptisan ulang. Nggak ada tuh. Ini yang pertama. Lalu kedua, orang tersebut sudah dibaptis. Entah dibaptis berarti atau selam. Di gereja asalnya. Dia sudah bertobat lahir baru. Apa yang seharusnya dilakukan oleh gereja? Bukan baptis ulang. Tapi apa? Nah, latih. Ajar orang itu. Supaya bertemu dan dewasa dalam Tuhan. Kisah para Rasul 2 ayat 6. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti ya, di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dengan tulus hati.
sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bertekun. Dan dengan sehati berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Artinya apa? Pemuritan, penggembalaan, pembinaan, komsel. Harusnya itu yang dilakukan oleh gereja. Bukan daur ulang baptisannya. Saya banyak bertemu Bapak Ibu. Orang yang sudah bolak-balik dibaptis dari percik ke selam, dari selam ke percik, lebih dari 5 kali. Tapi nggak tobat-tobat. Nggak berubah-berubah. Penjahat tetap aja jahat. Maling tetap aja maling. Penipu tetap aja tukang tipu. Tukang bohong tetap aja tukang bohong. Padahal baptisannya bolak-balik. Dari selam ke percik, dari percik ke selam, dari selam ke macam-macam. Saya kira kalau kita masih pakai pola itu, Tuhan akan bilang, bosan. Kerjaanmu hanya membolak-balikkan baptisan. Tapi tidak pernah menuntun orang bertobat kepada. Maka sama Bapak Ibu di gereja kami. Saya tanya, Bapak Ibu sudah pernah dibaptis? Oh sudah Pak. Oke, boleh dibawa surat baptisnya? Oh ya ini Pak Tony. Oke. Lalu saya tanya, andai kan Bapak Ibu dipanggil hari ini detik ini, yakin masuk surga enggak? Puji Tuhan Pak Tony. Sangat-sangat yakin. Boleh jelaskan apa dasar dan alasannya? Karena kami sudah konsisten ikut pembinaan pemerintah di gereja asal Pak. Kami pindah ke gereja Pak Tony karena memang suami saya pindah tempat kerja di Bandung. Oh ya sudah, berarti langkah selanjutnya yang perlu Bapak Ibu itu adalah pemerintah. Komsel. Itu yang kami lakukan. Karena orang hanya sekedar kita baptis bola balik. Tapi dia jadi batu sandungan. Dia jadi sumber masalah di gereja. Menjadi pemecah belah jemaat. Kan banyak terjadi kan itu. Ya karena kita hanya sibuk mengganti cara baptisan orang. Tapi tidak pernah mendapatkan orang. Di kisah para rasul. Mereka menjadi saluran berkat. Karena mereka sudah bertobat pada awalnya. Lalu apa? Dimuridkan. Itu bukan dibaptis ulang. Tiga, jika orang tersebut sama sekali belum pernah dibaptis di gereja manapun dan juga belum bertobat dan lahir baru, apa yang seharusnya lakukan gereja? Yang pertama, mulai dulu penginjilan. Injili dulu dia, bimbing dulu sampai lahir baru. Karena dia pada awalnya belum dibaptis tadi kan, maka bolehlah setelah itu kita baptis. Kisah para Rasul 2 ayat 41. Orang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Dan para haram itu juga jumlah mereka bertambah-tambah kira-kira 3.000 jiwa. Saya tekankan. Orang-orang yang menerima perkataan itu. Artinya orang-orang menerima perkataan ini adalah orang-orang yang telah sungguh-sungguh bertobat pada Kristus. Barulah setelah itu mereka dibaptis. Yang keempat, baptisan yang berulang-ulang atau berulang kali. Bapak Ibu membaptis atau Bapak Ibu dibaptis. Tidak ada gunanya bagi Tuhan. Tanpa pertobatan, tanpa kelahiran baru, tidak ada gunanya. Tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Mungkin dalam kacamata gereja, kita menganggap nilai kita 100. Gitu kan? Karena ini kadang-kadang yang diburu para pendeta. Tapi kita lupa. Penilaian yang tertinggi, yang paling sempurna, bukan dari ketua sinode, bukan dari jemaat, tapi dari Tuhan Bapak Ibu. Karena kita ini hambanya Tuhan, bukan hambanya ketua sinode. Maka jangan kejebak. Hanya mencari poin dan nilai sebanyak-banyaknya dari ketua sinode, dari bisop, atau dari pengurus.
Karena pemimpin agung kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Lukas pasal 15 ayat 10 mengatakan, Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah. Karena satu orang bertobat dari dosanya. Kesukacitaan malaikat di surga. Ini gambaran manisnya senyum Tuhan. Senangnya hati Tuhan. Lewat pelayanan kita. Karena menginjili orang, membimbing orang. Bukan karena cuci ulang cara baptisannya Bapak Ibu. Sebelum Bapak Ibu bertanya, jadi Pak Tony oke, tidak mengenal, tidak memakai baptisan ulang. Udah clear kan Bapak Ibu ya? Yang terakhir tadi saya bilang. Bagaimana tata cara baptisan di Pak Tony? Kami lakukan dua cara. Selam dan perci. Selesai. Justru gimana Pak Tony? Iya, kami lakukan dua cara. Kalau jemaat itu misalkan, ya, yang kami injili itu tuh, belum dibaptis dia. Tapi dia bertobat terima Yesus. Ya, bukan di gereja, di luar gereja. Kan gitu ya, di luar gereja. Persis seperti Yohanes Pembaptis tadi, di Sungai Yordan. Maka kami lakukan baptisan selam. Kalau jemaat yang baru kami injili, itu adanya di gereja. Kami nggak punya bak yang besar, nampung air. Kami saling gerakan baptisan percik. Oh, berarti. Artinya Tuhan Yesus memberkati. Karena kita menganggap baptisan yang sahih, kata orang muslim, sah bahasa kita. Harus lewat tangan saya dong, kata pendetanya. Atau ibu pendetanya. Harus pakai aturan gereja saya dong. Supaya ini clear, jelas. Kita harus kembali ke Alkitab. Bukan ke aturan gereja. Bukan ke maunya pendeta atau ibu pendeta. Bukan. Tapi harus kembali kepada Tuhan sebagai pemimpin tertinggi dari gereja. Pertama, jika orang yang telah dibaptis di gereja asalnya, dia sudah dibaptis nih di gereja asalnya nih. Entah perciklah, entah selamlah, entah baptis bayilah, atau apalah terserah. Tetapi orang itu misalkan belum bertobat lahir baru. Maka seharusnya yang gereja lakukan apa? Menginjili orang itu. Bukan tukar tambah cara baptisan. Bukan. Letak Alkitabnya mana? Yohanes pasal 3 ayat 4 sampai 5. Nikodemus nih saya kasih contoh. Sebagai pemimpin agama, selepel dengan paus, ketua sinode, bishop, Epaurus. Waktu bertemu dengan Yesus. Yesus tidak menanyakan engkau sudah dibaptis atau belum. Bukan. Ini Nikodemus ini tokoh agama, pemimpin agama, teolog. Tapi Yesus bertanyakan kepada dia, apakah engkau sudah dilahirkan secara roh? Apakah engkau sudah dilahirkan kembali? Itu Yesus tanya. Yesus tidak sibuk memperkenalkan cara baptisan percik,
atau selam. Enggak. Maka harusnya yang dilakukan oleh gereja, injili orang itu supaya sungguh-sungguh bertobat, atau dalam bahasa lain tadi, ajak bawa orang itu supaya mengalami baptisan Roh Kudus, bertobat diri secara pribadi. Itu. Maka Bapak Ibu di gereja saya, kami tidak pernah melakukan baptisan daur ulang. Jadi kalau orang itu misalkan sudah pernah dibaptis, entah bertiga atau selam, kami tidak sibuk menukar, mengganti baptisan yang dulu yang pernah dia sudah ikuti. Kami nggak mau buang waktu di situ. Tapi kami lebih banyak menuntun orang itu, membimbing orang itu untuk sungguh-sungguh bertobat dari alias peninggilan. Artinya apa? Kami nggak mau buang-buang waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengganti baptisan orang itu. Nggak penting. Karena jauh lebih penting. Hanya diselamatkan oleh Tuhan. Maka gereja kami tidak melakukan baptisan ulang. Karena bagi kami itu tidak ada dalam Alkitab. Dan silakan Bapak Ibu cek di Alkitab. Nggak ada kok. Ada baptisan ulang. Nggak ada tuh. Ini yang pertama. Lalu kedua, orang tersebut sudah dibaptis. Entah dibaptis bertiga atau selam. Di gereja asalnya. Dia sudah bertobat lahir baru. Apa yang seharusnya dilakukan oleh gereja? Bukan baptis ulang. Tapi apa? Nah, latih. Ajar orang itu. Supaya dia bertumbuh dan dewasa dalam Tuhan. Kisah para Rasul 2 ayat 6. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti ya, di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bertekun dan dengan sehati berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Artinya apa? Pemuritan, penggembalaan, pembinaan, komsel. Harusnya itu yang dilakukan oleh gereja. Bukan daur ulang baptisannya. Saya banyak bertemu Bapak Ibu. Orang yang sudah bolak-balik dibaptis dari percik ke selam, dari selam ke percik, lebih dari 5 kali. Tapi nggak tobat-tobat. Nggak berubah-berubah. Penjahat tetap aja jahat. Maling tetap aja maling. Penipu tetap aja tukang tipu. Tukang bohong tetap aja tukang bohong. Padahal baptisannya bolak-balik dari selam ke percik, dari percik ke selam, dari percik ke dari selam ke macam-macam. Saya kira kalau kita masih pakai pola itu, Tuhan akan bilang, bosan. Kerjaanmu hanya membolak-balikkan baptisan. Tapi tidak pernah menuntun orang bertobat kepada aku. Maka sama Bapak Ibu di gereja kami. Saya tanya, Bapak Ibu sudah pernah dibaptis? Oh sudah Pak. Oke, boleh dibawa surat baptisnya? Oh ya ini Pak Tony. Oke. Lalu saya tanya, andai kan Bapak Ibu dipanggil hari ini, detik ini, yakin masuk surga enggak? Puji Tuhan Pak Tony. Sangat-sangat yakin. Boleh jelaskan apa dasar dan alasannya? Karena kami sudah konsisten ikut pembinaan pemuritan di gereja asal, Pak. Kami pindah ke gereja Pak Tony karena memang suami saya pindah tempat kerja di Bandung. Oh ya sudah. Berarti langkah selanjutnya yang perlu Bapak Ibu itu adalah pemuritan. Komsel. Itu yang kami lakukan. Karena orang hanya sekedar kita baptis bola balik. Tapi dia jadi batu sandungan. Dia jadi sumber masalah di gereja.
menjadi pemecah belah jemaat. Kan banyak terjadi kan itu. Ya karena kita hanya sibuk mengganti cara baptisan orang. Tapi tidak pernah mendapatkan orang. Di kisah para rasul, mereka menjadi saluran berkat karena mereka sudah bertobat pada awalnya. Lalu apa? Dimuridkan. Itu bukan dibaptis ulang. Tiga, jika orang tersebut sama sekali belum pernah dibaptis di gereja manapun dan juga belum bertobat dan lahir baru. Apa yang seharusnya lakukan gereja? Yang pertama, mulai dulu penginjilan. Injili dulu dia. Bimbing dulu sampai lahir baru. Karena dia pada awalnya belum dibaptis tadi kan. Maka bolehlah setelah itu kita baptis. Kisah para Rasul 2 ayat 41. Orang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Dan para hantu juga jumlah mereka bertambah-tambah kira-kira 3.000 jiwa. Saya tekankan. Orang-orang yang menerima perkataan itu. Artinya orang-orang menerima perkataan ini adalah orang-orang yang telah sungguh-sungguh bertobat pada Kristus. Barulah setelah itu mereka dibaptis. Yang keempat, baptisan yang berulang-ulang atau berulang kali. Bapak Ibu membaptis atau Bapak Ibu dibaptis. Tidak ada gunanya bagi Tuhan. Tanpa pertobatan, tanpa kelahiran baru. Tidak ada gunanya. Tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Mungkin dalam kacamata gereja, kita menganggap nilai kita 100. Gitu kan? Karena ini kadang-kadang yang diburu para pendeta. Tapi kita lupa. Penilaian yang tertinggi, yang paling sempurna, bukan dari ketua sinode, bukan dari jemaat, tapi dari Tuhan Bapak Ibu. Karena kita ini hambanya Tuhan, bukan hambanya ketua sinode. Maka jangan kejebak. Hanya mencari poin dan nilai sebanyak-banyaknya dari ketua sinode, dari bisop, atau dari epourus. Karena pemimpin agung kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Lukas pasal 15 ayat 10 mengatakan, Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah. Karena satu orang bertobat dari dosanya. Kesukacitaan malaikat di surga. Ini gambaran manisnya senyum Tuhan. Senangnya hati Tuhan. Lewat pelayanan kita. Karena menginjili orang, membimbing orang. Bukan karena cuci ulang cara baptisannya Bapak Ibu. Sebelum Bapak Ibu bertanya, jadi Pak Tony oke, tidak mengenal, tidak memakai baptisan ulang. Udah clear kan Bapak Ibu ya? Yang terakhir tadi saya bilang. Bagaimana tata cara baptisan di Pak Tony? Kami lakukan dua cara. Selam dan percik. Selesai. Maksudnya gimana Pak Tony? Iya, kami lakukan dua cara. Kalau jemaat itu misalkan, ya, yang kami injili itu tuh, belum dibaptis dia. Tapi dia bertobat terima Yesus. Ya, bukan di gereja, di luar gereja. Kan gitu ya, di luar gereja. Persis seperti Yohanes Pembaptis tadi, di Sungai Yordan. Maka kami lakukan baptisan selam. Kalau jemaat yang baru kami injili, itu adanya di gereja. Kami nggak punya bak yang besar, nampung air. Kami saling gerakan baptisan percik. Oh, artinya Tuhan Yesus memberkati.